Halo, selamat malam pemirsa. Malam hari ini apa kabar Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda di masa libur panjang ini tentunya bersama saya Ken Ane dan juga Caca Anissa. Malam hari ini kita akan membahas mengenai Pilkada Jatim yang tentunya semakin menarik perhatian publik. Majunya kembali pasangan Khofifah Emil ini dinilai cukup tangguh di Pilkada tahun 2024 kali ini. Lalu akankah dua pasangan lainnya totalitas akan bertarung di Pilkada Jawa Timur? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Selain itu, Caca? Ya, selain itu pemirsa, pihak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karya di Semarang mengakui bahwa ada upaya perundungan yang dilakukan untuk mahasiswa semester 1 dengan membebarkan iuran pemirsa. Informasi tersebut dan sejumlah informasi lainnya akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita mulai dari informasi yang pertama pemirsa, tungku penyulingan tiner yang berada di kawasan Semper Cilincing Jakarta Utara terbakar dan sempat meledak Sabtu pagi tadi. Ya pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat peristiwa tersebut sejumlah mobil mengalami kerusakan karena terkena panas besar dari api yang ditimbulkan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari arah terbakarnya tungku penyulingan tanker yang berada di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu pagi tadi. Ya, bahkan sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang diakibatkan dari kebakaran ini. Sejumlah mobil yang tengah diparkir dekat lokasi juga alami kerusakan kaca serta bodi mobil yang meleleh akibat panas dari api yang berkobar membakar tungku penyulingan tiner. Menurut warga, api berasal dari tungku pembuatan cat, lalu banyak bahan kimia membuat api dengan cepat membakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya masih ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Pemirsa, sebuah mobil pick-up bermuatan BBM jenis solar ludes terbakar di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Kondisi angin kencang membuat api menjalar ke lahan kosong di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar pick-up dan merembet ke lahan kosong di dekatnya. Menurut petugas, kejadian bermula saat mobil pick-up pengangkut 25 jerigen BBM alat berat yang dikemudikan Yurdan Anton Setiawan ini hendak mengantar BBM ke proyek pengerjaan jembatan Barat Jati Peteng. Sisa BBM 5 jerigen, sopir berencana mengembalikan BBM ke gudang penyimpanan. Namun saat dalam perjalanan keluar percikan api dari mesin mobil. Saat hendak dipadamkan, api sudah terlanjur besar. Saat ditinggal sopir untuk melaporkan kejadian tersebut, mobil tiba-tiba mundur dan api semakin membesar. Akibatnya, satu mobil pick-up beserta muatan di dalamnya hangus terbakar. Angin kencang dan banyaknya rumput kering membuat api merembet ke lahan kosong milik PT Pertamina GRR. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah dikerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tuban. Angin kencang membuat api kembali menyala dan membakar lahan kosong yang ada di sebelahnya. Ya, pemirsa, 5 toko di depan Pasar Gabus Kabupaten Pati, Jawa Tengah ludes terbakar. Ya, kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. 5 toko di depan Pasar Gabus Kabupaten Pati, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang salah satu toko yang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat si jago merah cepat melahap toko, di mana petugas pemadam kebakaran terjunkan 8 mobil untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dibantu warga berjibaku selama 3 jam. Diduga api berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang toko bagian selatan. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah.
Pemirsa, kebakaran hebat menimpa Pasar Baru Barat atau Pasar Comboran, Kota Malang. Akibatnya puluhan kios pedagang dan belasan mobil terbakar. Puluhan personel dari UPT Pemadam Kebakaran atau PMK Kota Malang diterjunkan untuk memadamkan si jago merah yang membakar Pasar Comboran, Kota Malang. Sumber api diketahui berasal dari lantai 2 tempat kios pedagang baju bekas. Sementara api terus merembet ke lantai 3 yang juga tempat berjualan baju bekas dan penjual pisang serta kelapa. Angin yang berhembus kencang membuat api cepat meluas dan membesar. Namun saat kebakaran terjadi dipastikan tidak ada aktivitas pedagang saat peristiwa kebakaran di lantai 3 Pasar Comboran atau Pasar Baru Barat ini terjadi. Dan hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Api juga membakar 11 mobil warga yang biasa diparkir di lantai 3 Pasar Comboran. Kantor pemadam kebakaran di Kabupaten Sleman, Yogyakarta disatroni kawanan perampok bersenjata tajam dan pistol. Seorang petugas damkar disekap dianiaya, serta barang berharganya dirampas. Peristiwa perampokan di kantor pemadam kebakaran Godean, Sleman terjadi pada Jumat dini hari. Peristiwa bermula saat kantor damkar menerima laporan telepon mengenai adanya temuan ular di rumah warga. 3 petugas pemadam kemudian pergi ke lokasi. Tak berselang lama, 6 orang pelaku datang ke kantor damkar dan langsung menganiaya seorang petugas bernama Triyono. Korban disekap di sebuah ruangan, dilakban mulutnya, dan mengalami luka-luka. Pelaku kemudian membawa kabur barang berharga serta HT milik Damkar Sleman. Menurut rekan korban, para pelaku membawa senjata tajam dan pistol. Pasca kejadian, korban langsung laporkan kejadian ke Polsek Godean. Polisi masih kumpulkan petunjuk untuk memburu pelaku karena kantor damkar tidak ada CCTV. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani Polsek Godean Sleman. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang operator alat berat tewas tertimbun galian pasir. Korban tidak bisa menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Petugas gabungan dari TNI dan Polri serta BPBD Cianjur sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban karena jasad berada di dalam alat berat dan tertutup longsoran. Setelah 3 jam, jasad korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam longsoran. Diketahui korban bernama Ujang, operator alat berat yang bekerja di proyek tersebut. Ini yang juga menjadi korban. Polisi tangkap komplotan begal yang melepaskan tembakan ke arah warga saat aksinya mencuri motor dipergoki warga. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku hendak mencuri motor terpergok warga di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Salah satunya sempat menjadi bulan-bulanan di mana pelaku langsung mencabut pistol, melepaskan tembakan sebanyak 3 kali hingga warga berhamburan ketakutan. Kedua pelaku pun langsung kabur, di mana seorang warga terkena tembakan di bagian lengan. Usai menjalani perawatan medis, korban pun diperbolehkan pulang. Dari rekaman CCTV, polisi berhasil identifikasi kedua pelaku. Satu pelaku bernama Aman Yudi ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni saat hendak kabur ke Pulau Jawa. Pelaku lain Nasir alias Eko Sabun, pelaku yang melepaskan tembakan ditangkap di Desa Mataram Baru, Lampung Timur. Dari penyelidikan diketahui Nasir merupakan residivis yang sudah sering melakukan kejahatan serupa dan baru saja keluar dari lapas Nusa Kambangan. Kedua pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat hendak ditangkap.
Pemirsa, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dihadiahi timah panas oleh unit Reskrim Polsek Sunggal Medan. Dalam aksinya pelaku merusak kunci gembok pagar kos, kemudian mengangkat motor keluar pagar. Aksi pencurian kendaraan bermotor di salah satu indekos di Cempaka Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Terlihat kedua pelaku membawa motor dengan merusak kunci gembok terlebih dahulu. Namun naas pencurian ini tercium polisi saat diamankan keduanya berusaha melarikan diri hingga akhirnya dihadiahi timah panas dan bersarang pada kaki kedua pelaku. Polisi berhasil amankan barang bukti berupa jaket, kunci letter T, kunci L yang sudah dimodifikasi, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria berusia 42 tahun nekat lakukan aksi perampokan di sebuah agen BRI Link di kawasan Anjarsari, Bandung, Jawa Barat. Aksi kejahatannya itu viral di media sosial. Rekaman CCTV menyorot seorang pria berjaket hitam dan memakai helm memasuki toko agen BRI Link yang dijaga oleh seorang wanita. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung mengancam korbannya dan juga membawa uang ratusan juta hasil kejahatannya. Penelusuran polisi membuahkan hasil. Pelaku berhasil diamankan. Pelaku mengaku melakukan aksinya itu karena terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 9 tahun karena melanggar pasal 365 KUHP. Pemirsa, dialog yang sayang sekali akan Anda lewatkan akan dibawakan rekan saya Ken Ana. Ada apa nanti, Ken? Ya, betul sekali. Usai jeda, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan membawa Anda untuk memperbincangkan atau mendiskusikan soal pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024 yang semakin menarik perhatian publik. 3 tokoh perempuan atau Sri Kandi akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jawa Timur. Kita akan membahas lebih lengkapnya usai jeda. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024 semakin menarik perhatian publik. 3 tokoh perempuan atau Sri Kandi akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jatim. Ketiga Sri Kandi tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. Khofifah Indar Parawansa kembali berpasangan dengan Emil Dardak diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus. Khofifah merupakan Gubernur Jatim periode 2019-2024. Sementara itu PDI Perjuangan mengusung Tri Risma Harini sebagai calon gubernur. Risma adalah Menteri Sosial dan bekas Wali Kota Surabaya. Dia dipasangkan dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sedangkan PKB mengusung kadernya sendiri, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Majunya pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jawa Timur 2024 dinilai masih tangguh dibandingkan 2 paslon lainnya. Selain petahana, Khofifah Emil memiliki basis massa yang kuat di Jatim. Di Pilgub 2018 silam, Khofifah Emil bisa mengalahkan pasangan yang diusung PDIP dan PKB. 2 partai terbesar di Jatim. Lantas, akankah pasangan Khofifah Emil akan mudah memenangkan kembali Pilgub Jatim tahun ini?
Akankah paslon yang diusung PDIP dan PKB akan totalitas melawan kedikdayaan Khofifah Emil sebagai petahana? Mengingat di Pilgub 2018, PKB dan PDIP yang berkoalisi dengan mudah dikalahkan oleh pasangan Khofifah Emil. Terlebih sekarang PDIP dan PKB berpisah. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 3 Sri Kandi ini akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jawa Timur. Pasangan petahana kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. Namun yang berbeda, kali ini PKB dan juga PDIP berpisah. Lalu akankah Jawa Timur ini masih milik Khofifah? Itu akan kita perbincangkan malam hari ini spesial karena kami akan menghadirkan untuk Anda 3 calon wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jawa Timur 2024. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Lukmanul Kakim. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam, malam Mbak Jen. Sehat, Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Mas Emil atau Cak Emil dan juga Gus Hans. Selamat malam Mas Emil dan Gus Hans. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mungkin saudara lah ya dari Jawa Timur. Mas Lut. Oke, ada juga Mas Adi Prayitno. Mas Adi, sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Warga baik. Jawa Timur saya. Warga Jawa Timur juga. Baik, kita mulai dari Cak Emil. Mas Emil, ini nampaknya begitu yakin memenangkan Pilkada Jatim 2024 ini? Ya, semua yang mengikuti kontestasi tentu berangkat dengan semangat optimis, berangkat dengan keyakinan bahwa dari niat yang baik akan dicapai hasil yang baik. Jadi tentunya kami bersama dengan segenap elemen yang mendukung tentunya berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Oke. Perlu ada program-program baru nggak sih, Mas Emil? Kan kemarin sudah memimpin Jawa Timur bersama dengan Bu Khofifah sebagai petahana 2019 sampai 2024. Butuh jualan program apa lagi? Memang ada yang baru, Mas Emil? Begini, perubahan itu sesuatu yang berkelanjutan. Kalau kita tidak melakukan perubahan secara berkelanjutan, kita akan ketinggalan zaman. Oke. Jadi tentunya teknologi baru muncul, realita-realita ekonomi baru muncul, ada penyesuaian. Tetapi kami memang ingin menyampaikan bahwa mayoritas dari program-program yang diinisiasi, meskipun memang terdampak karena COVID-19, maka tidak sepenuhnya maksimal dalam katakanlah alokasi sumber daya yang bisa diberikan. Ini kemungkinan besar akan dilanjutkan lagi karena memang respon dari masyarakat juga alhamdulillah baik terhadap program-program tersebut. Oke, malam ini tuh seperti reuni ya Gus Hans, karena kalau kita lihat dulu 2019 itu kan Gus Hans jadi tim sesnya Khofifah Emil. Nah sekarang harus bertanding, sudah siap bertanding belum nih? Ya kita biasa-biasa saja lah, namanya juga dinamika politik dan saya kira saya dengan Mas Emil punya hubungan yang sangat erat dan sampai sekarang komunikasi tetap berjalan dengan baik. Bahkan seminggu sebelum keputusan ini Mas Emil malah mendorong saya untuk menjadi Bupati Jombang. Okay. Artinya memang artinya komunikasi saya, hubungan saya dengan Mas Emil sangat baik sekali. Tetapi ini bukan permasalahan personal kan ya, tapi ini ada sesuatu lebih besar yang ingin kita capai bersama-sama. Oke, didorongnya jadi Bupati Jombang, tapi malah jadi rival nih di Pilkada Jatim. Seberapa yakin kemudian akan bertarung dengan... Bukan rival lah. Oh, bukan rival ya, oke lah. Tapi kan kontestan lainnya lah kita sebut ya. Nah, seberapa yakin Gus Hans kemudian bisa mengalahkan Mas Emil dan juga Bu Khofifah yang dulu juga ikut diusung atau dibantu sehingga bisa memenangkan Jawa Timur? Ya, saya sih harus seperti halnya dengan Mas Emil ya, berawal harus dengan optimisme, dengan hitung-hitungan dan kalkulasi. Sementara apa yang saya pertimbangkan adalah ketika kita menemukan sosok yang pas menurut saya untuk di saat ini gitu. Kebetulan saya kemarin agak langsung menerima dengan keputusan dari teman-teman PDI karena kebetulan sosok yang akan saya dampingi adalah Bu Risma. Dan saya kira Bu Risma adalah the right moment in the right time ya. Artinya semua Sri Kandi ini adalah orang-orang baik, tinggal siapa yang terbaik di zamannya. Saya kira Bu Risma menurut saya cocok untuk saat ini. Oke, semuanya harus berangkat dari keyakinan. Kalau Mas Lukman keyakinannya apa kemudian? Iya, harus yakin. Kemudian yang membuat juga yakin juga untuk bisa bertarung di Jawa Timur yang katanya nih masih kuat nih Bu Khofifah sama Mas Emil di sana.
Ya, yang pertama, Mbak Ken, Jawa Timur ini rumahnya PKB. Oke. Jadi di Jawa Timur ini PKB pemenang pemilu. Kita punya anggota DPRD provinsi terbanyak di Jawa Timur, artinya kita punya ketua DPRD Jawa Timur. Kemudian yang kedua, PKB memiliki infrastruktur politik yang lengkap dari provinsi, kabupaten sampai ke level RT. Semuanya lengkap. Jadi kalau PKB dengan kapasitas yang besar itu, dengan DPRD seluruh kabupaten di Jawa Timur ada semuanya, tidak memajukan kadernya sendiri, rugi dong. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi PKB hari ini atau posisi kami, PKB sudah memilih untuk menentukan kadernya sendiri untuk berangkat. Saya bersama dengan Mbak Lulu Nur Hamidah, ini dua-duanya saya dan Mbak Lulu ini kami adalah ikhtiar daripada pleno DPP PKB yang untuk menjawab situasi Jawa Timur hari ini. Nah, apa yang harus dijawab? Yang pertama adalah bahwa Jawa Timur butuh regenerasi. Jawa Timur butuh pemimpin baru, Jawa Timur butuh pemimpin yang fresh, semangat baru, harapan baru. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, kita juga punya tantangan di Jawa Timur, Mbak Ken, bahwa ternyata Jawa Timur ini angka kemiskinannya tertinggi secara nasional. Nah, ini provinsinya besar, tapi kalau ngomong jumlah angka kan besaran jumlah penduduk ada di Jawa Barat. Tetapi angka kemiskinannya ada di Jawa Timur tertinggi. Nah, ini PR. Sebagai kader kita nggak boleh diam diri. Sebagai warga Jawa Timur, kita harus cari solusinya apa yang terbaik buat warga masyarakat Jawa Timur. Itu bentuk kecintaan kami terhadap masyarakat Jawa Timur. Nah, nanti program-programnya tentu kami sudah siapkan. Boleh dijawab sekarang atau nanti nih? Nanti aja dulu. Karena nanti ada sesinya. Karena sebelum ke situ, Mas Saya mau menyapa kawan-kawan saya dulu, boleh nih? Boleh. Assalamualaikum, Mas Emil dan Gus Han. Lalu udah sering ketemu nih pasti ya. Oke. Mas Lukman, tapi gini, kalau PKB kemudian mengandalkan kekuatan politik, biasanya juga kalau kita sering dengar PKB ini kan dijuluki Partai Koncone Banteng. Tapi kok di kali ini memilih untuk berpisah? Ya, kan ini bukan perpisahan, ini itu persahabatan. Kompetisi ini kompetisi persahabatan, kira-kira gitu Pak Gen. Jadi yang mau dipertarungkan itu bukan person atau partainya, tapi gagasannya, tapi idenya, kira-kira gitu. Oke, baik. Mas Adi, gimana sih kalau melihat karakteristik pemilih di Jawa Timur ini, akankah kemudian yang kuat adalah yang memiliki modal dari partai politik, atau kemudian yang memiliki basis kekuatan sedari dulu di Jawa Timur dengan kelompok-kelompok agama begitu di sana? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang pilkada, termasuk di Jawa Timur, saya kira instrumennya dua. Pertama, mesin politik itu tidak bisa dibantah. Apapun judulnya, konsolidasi dan pemenangan itu kan tidak terlepas dari jejaring politik yang sudah dibangun sejak lama. Cuman yang menjadi PR besar, apakah jejaring dan modal politik itu bisa dimaksimalkan ataupun tidak kan dalam pemenangan pilkada. Karena seringkali kalau ukurannya pileg, banyak orang yang bekerja hanya untuk dirinya kadang, dan untuk partai. Nah, kali ini seringkali karena yang maju itu tidak menyangkut caleg yang bersangkutan, seringkali semangatnya tidak sekuat waktu dia maju dalam pileg ya. Karenanya sekalipun PKB menjadi juara di Jawa Timur, ini PR terbesarnya apakah suara yang didapatkan 27 kursi, sekitar 4.500.000 kira-kira begitu, itu bisa dilipat gandakan sebagai modal untuk memenangkan pertarungan. Termasuk misalnya jagoan yang diusung oleh PDIP, Risma dengan Gus Han, ini kan suara runner up di Jawa Timur. Apakah basis kekuatan ini juga bisa dimaksimalkan, dikapitalisasi sebagai bagian untuk menantang petahana, ex-petahana, Hovifah dan Emil? Ini kan adalah modal sosial dan modal politik yang saya kira memang layak untuk diuji dalam pilkada. Nah, saya kira sebagai petahana Hovifah dan Emil, di mana-mana memang kecenderungannya di atas kertas selalu diuntungkan. Minimal dari segi popularitas, visi misinya sudah dikenal, wajah-wajah dan namanya minimal terkonfirmasi ke masyarakat secara umum. Tapi memang dalam politik itu apapun masih mungkin terjadi, Ken. Jadi dalam waktu 3 bulan ke depan, saya kira peta politik masih cukup dinamis dan cukup kuat. Kenapa di Jawa Timur ini muncul nama-nama yang justru penantangnya dari kalangan perempuan, para Sri Kandi? Saya meyakini tentu ingin merusak dominasi Hovifah. Karena Hovifah selama ini kan seakan-akan penantangnya cuma laki-laki semua. Muncul Risma, muncul Mbak Lulu, ya tentu harapannya segmentasi dari kalangan pemilih perempuan khususnya tidak lagi terkonsentrasi di Hovifah. Tapi ada di situ Risma, di situ kemudian ada Lulu. Kan tinggal diuji nanti di lapangan. Tapi yang kedua, instrumen bahwa
suka tidak suka, yang dilihat oleh pemilih itu adalah seberapa kuat dan seberapa disukai para calon secara personal. Ya. Disitulah yang sebenarnya akan menjadi penentu siapa yang akan memenangkan pertarungan di Jawa Timur. Ya. Gus Hans, ini kan berdampingan dengan Bu Risma. Kalau tadi Mas Adi bilang nih nampaknya para Sri Kandi yang lain juga maju untuk mulai merusak atau mungkin mengganggu ya popularitas Bu Khofifah nih di Jawa Timur. Itu kan juga yang dilihat oleh Gus Hans dalam mendampingi Bu Risma? Oh, jadi begini, bukan bermaksud untuk mengganggu ya, tapi memang kan harus mencari potensi yang ada dalam masyarakat Jawa Timur. Dan saya kira Bu Risma lah yang paling tepat memiliki kapasitas untuk bisa menandingi Bu Khofifah yang sudah running, boleh saya katakan 15 tahun lah. Jadi kalau misalnya kita baru berjalan 2 minggu, Bu Khofifah kan sudah 15 tahun begitu. Nah, sementara kalau menurut dari sisi partai, sebenarnya yang bermain kan hanya 3 partai ini, PDI, PKB sama Demokrat. Nah, yang lain kan hanya pengusul. Mbak Khofifah kan nggak punya partai. Artinya memang mesin-mesin partai yang mungkin optimal ya hanya itu saja. Demokrat, PDIP sama PKB. Nah, yang lain kan hanya pendukung atau pengembira saja. Jadi saya melihat mesin partai yang memang yang kalau misalnya itu menjadi penilaian, ya mari kita lihat, kita nilai partai-partai itu. Oke, Mas Emil gimana nih? Ternyata partai yang lain jadi penggembira aja atau meter nih kehadirannya mendukung Bu Khofifah dan juga Cak Emil? Dulu Gus Han itu kan Golkar dan kontribusinya terhadap kami luar biasa. ini mengenang masa lalu ya, oke. Iya, kami memiliki pengalaman punya sahabat yang luar biasa seperti Gus Han, yang tentunya sangat baik dalam melakukan support, dan hari ini pun kami justru berbahagia dan turut senang sebagai sahabat gitu, punya mitra demokrasi seperti Gus Han yang saya yakini juga beliau punya niat baik dan akan menjunjung demokrasi yang baik. Nah, sama dengan Mas Lukman ini mungkin nostalgia saya dulu waktu mau maju Trenggalek ini juga dengan Mas Lukman, kita ini bersahabat lama juga. Jadi kita meyakini pilkada ini akan guyup rukun di Jawa Timur, semua punya niat baik, semua punya pandangan yang baik, bahwa ada perbedaan-perbedaan perspektif itu sesuatu yang lumrah menurut saya. Masih gitu ya untuk ya baik gitu. Oke, Mas Lukman, gimana nih menanggapi juga tadi kan juga teman lama diajak bernostalgia sama Cak Emil dulu waktu di Trenggalek. Nah, melihatnya gimana? Balik lagi ke kekuatan politiknya loh. Kan Bu Khofifah sama Cak Emil tuh banyak, kalau Gus Han sih ngitungnya cuma Demokrat. Kalau Mas Lukman gimana nih sama PKB? Ya, jadi memang Pilgub itu beda dengan Pileg, beda dengan Pilbub. Memang ada konteks tadi yang disampaikan Mas Adi itu mesin partai, tetapi memang juga harus diakui ada kontribusi sosok, ada kontribusi person ya. Nah, kita tidak menafikan bahwa Mbak Khofifah sama Mas Emil ini cukup lumayan karena sudah 5 tahun petahana. Juga ada Bu Risma yang kemarin menteri sama Gus Han yang baru saja bergabung. Kemudian tentu saja, tetapi buat kami begini, buat kami bahwa ada temuan survei di bulan Juli, Mbak. Kami baca itu temuan surveinya Republik Institute itu, dia bilang hasil temuannya dari 1.200 responden, ternyata ada 82% masyarakat yang menginginkan hadirnya kompetitor baru. Itu artinya masyarakat menghendaki ada kepemimpinan baru yang lahir dari proses demokrasi yang sehat. Kira-kira gitu. Nah, artinya kalau kita baca mafhum mukhalafahnya, berarti masyarakat juga menginginkan lahirnya kepemimpinan baru nanti ke depan. Leadership yang selama ini ada dikoreksi oleh masyarakat hasil survei itu. Sehingga ke depan ini lahirnya pemimpin-pemimpin baru di Jawa Timur itu yang ditunggu oleh masyarakat. Kira-kira gitu. Nampaknya ini masing-masing cawagup mungkin bersama juga dengan cagupnya sudah mulai menganalisis apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga Jawa Timur dalam memilih pemimpinnya. Betulkah menghadirkan sesuatu yang baru? Lalu apa kemudian yang ditawarkan? Usai jeda kami hadirkan untuk Anda pemirsa jawabannya.
Baik, menarik nih kalau kita membahas mengenai pertarungan persahabatan lah ya di Pilkada Jawa Timur ini, kembali bersama dengan para narasumber, para cawagup yang nanti akan berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. Mas Emil, ini tadi udah mulai disinggung-singgung nih, dibuka-buka sedikit oleh Gus Hans yang dulu sempat menjadi tim ses. Khawatir nggak sih berhadapan dengan Gus Hans? Kan dulu sempat menjadi tim ses. Pasti kan punya nih kuncian-kunciannya. Dapurnya bisa dibuka satu-satu nih. Gimana nih Mas Emil? Ya nggak apa-apa, memang kesempatan kampanye ini kan adalah untuk masyarakat melihat isi dapur ya. Itu juga penting. Tadi kan selalu ada dua sisi gitu ya. Kalau kita melihat progres itu kan dilihat titik sebelum dan titik hari ini sudah sejauh apa. Kalau kita bicara kemiskinan, faktualnya bahwa penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur itu justru yang tertinggi di Pulau Jawa. Bahkan di atas 200.000 jiwa yang dientaskan kemiskinannya. Dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan peringkat kedua di Pulau Jawa itu yang angkanya sendiri tidak sampai sekitar 100.000. Jadi ini kita harus bisa membedakan antara posisi dan progres. Saya rasa itu adalah standar baku yang digunakan dalam menilai kinerja. Yang juga tidak kalah penting tadi mengenai mesin partai, saya malah dalam perjalanan ke Gresik untuk menghadiri acara Partai Persatuan Pembangunan yang mana mereka juga melakukan konsolidasi partai yang sangat aktif. Belum lama ini PKS, Nasdem, jadi insya Allah seluruh elemen, Golkar juga, dan juga tentunya Gerindra, dan partai-partai non-parlemen juga sangat aktif. Seperti di Trenggalek ternyata sudah melakukan konsolidasi. Di Banyuwangi, Pak Sumail, DPR RI dari Gerindra juga sudah. Jadi banyak, mungkin kami sebutkan satu persatu. Nah yang tidak kalah penting terkait survei tadi, justru survei November 2022 kami lakukan secara independen sebagai partai politik, Partai Demokrat, untuk menilai peta politik dengan lembaga yang memang sudah terakreditasi. Ini menunjukkan 69,1%, mendekati 70% ini menginginkan Ibu Khofifah untuk menjadi gubernur kembali. Yang menjawab tidak menjawab sekitar 12-14% dan sisanya saja mengatakan tidak. Jadi tentunya sekali lagi perspektifnya banyak. Saya menghormati pandangan Mas Lukman dan Gus Hans, semuanya demi keinginan yang baik. Semua maju karena melihat masyarakat punya harapan. Saya rasa ini kesempatan yang baik lah untuk saya dan sahabat-sahabat saya ini untuk sama-sama berikhtiar. Semakin ada pilihan tentu semakin baik untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, Mas Emil tadi sudah disebutkan data-datanya, diperkaya lagi dengan Mas Lukman tadi yang juga menyatakan bahwa PR dari Jawa Timur itu juga mengenai pemberantasan kemiskinan. Lalu apa kemudian yang ditawarkan oleh Bu Khofifah dan juga Mas Emil atas permasalahan ini untuk warga Jawa Timur? Don't change the winning team. Kita sudah mendapat apresiasi dan bahkan diberikan anggaran. Jadi ini bukan kalau orang bilang cuma ngumpulin penghargaan, ada tambahan anggaran, insentif anggaran yang diberikan atas prestasi yang diraih. Salah satunya kemiskinan ekstrim dari 4,4% di atas nasional, bahkan kita justru menjadi lebih rendah dari nasional, di angka terakhir itu 0,8 hingga menjadi sekarang 0,6%. Nah artinya mari kita lanjutkan hal-hal yang baik, di mana kemiskinan ini pertama kita berorientasi pada pembangunan desa. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan prinsip 3S, suplemen, sinergi, dan sinkronisasi. Ini sudah kita lakukan dengan baik pada saat era Kementerian Sosial waktu itu dipimpin Pak sebelumnya ya, Pusdati. Ini adalah Pak Mirza yang sekarang di Kementerian Kominfo. Kita bisa menyalurkan 1,4 juta tambahan bansos COVID dengan koordinasi WA Group dengan Dinsos seluruh Jawa Timur misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini adalah bagian dari sinkronisasi misalnya. Lalu juga sinergi adalah bagaimana dinas yang berurusan kemiskinan bukan hanya Dinsos, tapi juga ada anti poverty program yang merupakan kelanjutan yang baik dari era Pak Dekarwo juga. Ini kita lakukan di setiap dinas seperti pertanian, kehutanan. Ini artinya urusan kemiskinan ini bukan hanya kerjaan dinas sosial sendiri. Jadi ini suplemen adalah melengkapi. Kita memberikan kepada lansia atau kepada penyandang difabel, sehingga apa yang sudah di-provide dari kementerian ini bisa dilengkapi bagi yang belum terisi, termasuk kepala rumah tangga perempuan. Nah ini hanya sekelumit contoh bagaimana program-program kemiskinan yang diarahkan kepada tentunya mengurangi biaya hidup ini juga dan meningkatkan potensi pendapatan akan terus menjadi kunci dari pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Oke.
Itu dari pihak Bukovifa dan juga Mas Emil atau Cak Emil ya tadi sudah menyampaikan klaimnya dan juga menyampaikan programnya. Kalau Mas Lukman tadi yang sempat tertahan juga Mas, apa kemudian yang ditawarkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, jadi angka kemiskinan tertinggi secara nasional ini tentu PR besar buat Jawa Timur karena seharusnya kita tidak lagi diskusi soal itu Mbak Ken. Seharusnya Harusnya sudah selesai berarti Mas. Republik ini udah berdiri sebegitu lama, sudah merdeka sebegini lama, kok kita masih bahas angka kemiskinan yang itu tertingginya di Jawa Timur. Artinya dia perlu dievaluasi dong. Harus dievaluasi. Nah, ada apa ini? Wong APBD-nya juga tinggi, PDRB-nya juga tinggi, kan gitu. Ini kan harusnya berkorelasi langsung terhadap angka kemiskinan yang turun seharusnya. Tetapi yang terjadi kok ini masih tertinggi, berarti ada yang salah dalam pengelolaan budget polisi di Jawa Timur, kira-kira kan begitu. Nah kami tentu memiliki program yang kami sebut yang pertama UMKM ini kita perlu 1 juta UMKM selama nanti 5 tahun ke depan kalau Lukman menang kira-kira. Nah, kita bikin namanya programnya 1 juta UMKM untuk masyarakat Jawa Timur. Kenapa UMKM? Karena gini, ini kita perlu program yang padat karya, bukan padat modal. Kalau PDRB ini kan padat modal nih, orang yang duitnya besar ditaruh di situ, bikin investasi, duitnya yang untung mereka. Tetapi kita tidak anti itu, kita perlu itu, karena memang itu penyumbang pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga perlu segmentasi yang memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat kecil. Kalau kita cinta terhadap masyarakat kecil, kalau kita cinta terhadap wong cilik, maka seharusnya juga kita cari solusi, apa masalahnya? Masalahnya kemiskinan, oke kalau gitu apa yang belum dilakukan oleh pemerintah sekarang? Mungkin sudah dilakukan, tetapi ada hal yang harus lebih besar dilakukan lagi, salah satunya adalah kami menginginkan hadirnya 1 juta UMKM buat masyarakat. Oke. Masih ada lagi? Banyak. Oke, masih banyak. Itu satu dulu kuncinya Ya tapi udah, ya oke, Mas itu Lukman dulu. ya. Oke, karena Gusan juga harus menjawab juga nih biar adil semua punya kesempatan. Apalagi kalau tadi disampaikan harus ada yang dievaluasi, harus ada perubahan Gus Hans. Kalau dari pasangan Bu Risma dan Gus Hans melihat apa yang kemudian harus diperbarui atau kemudian harus dirubah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Karena kan Gus Hans juga udah tahu nih sebelumnya dapurnya Bukovifa dan juga Mas Emil gimana waktu dulu jadi tim ses. Jadi begini, kalau tadi Mas Lukman menanyakan kira-kira ada apa nih kok terjadi seperti itu, ya saya jawab, berarti ada yang kurang resik. Maka kita hadir di dalam konteks ini adalah membersihkan dari sesuatu yang memang menurut saya harus kita bersihkan. Artinya begini, bahwa di dalam pemerintahan itu kan sistem sudah ada, autopilot pun bisa jalan. Tetapi yang paling penting adalah political will dari para pemegang atau stakeholder atau pemegang kekuasaan itu, apakah betul akan menjalankan dengan baik. Bisa jadi polisinya udah baik, tapi karena ada faktor ketersandraan, ada karena faktor ketidakenaan dengan latar belakang dan sebagainya, membuat regulasi ini nggak bisa berjalan dengan maksimal. Maka dengan hadirnya kami, Bu Risma dan saya, tanpa ada barrier dan juga tanpa ada tanggung jawab kepada siapapun, kecuali kepada masyarakat, maka saya tidak ada beban untuk bisa menjalankan regulasi atau menjalankan keputusan yang sudah ada. Intinya pada political will kok. Jadi dan juga dari kebersihan hati dan juga ketulusan. Jadi masyarakat Jawa Timur itu yang dicari itu bukan orang yang mampu, tetapi lebih kepada orang yang jujur di dalam menjalankan amanah yang dibebankan. Oke, baik Mas Adi gimana nih mengamati sekaligus juga sebagai warga Jawa Timur ya, itukah betul yang dicari oleh warga Jawa Timur? Ya kalau kita mau jujur membaca angka-angka statistik ya, bahwa yang menjadi persoalan krusial di Jawa Timur adalah soal kemiskinan, pengangguran dan seterusnya, termasuk akses terhadap pekerjaan itu menjadi penting kan. Tapi yang kedua sebenarnya antara visi misi dan bagaimana cara memenangkan pertarungan itu dua hal yang berbeda. Karena memang kalau kita membaca instrumen, misalnya soal model kampanye yang paling disukai oleh masyarakat di Jawa Timur kan cukup sederhana. Pemimpin dan tim suksesnya sering bertemu dengan mereka, menyapa dengan mereka dan bawa oleh-oleh. Visi misi nomor 4. Karenanya visi misi yang semacam ini kan hanya dalam perdebatan-perdebatan ada di media, kemudian ada diskusi-diskusi terbatas. Tapi dengan masyarakat tak ada dialog yang sebenarnya secara intent dan mendalam. Bicara soal bagaimana menyelesaikan persoalan yang kita anggap sangat prinsip untuk diselesaikan. Bicara tentang Jawa Timur, secara tidak langsung ini bicara saya, Ken. Saya kebetulan orang Madura, 4
kabupaten di situ adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang paling miskin di antara yang lainnya. Sumeneb, Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan. Itu 4 kabupaten yang saya lihat dari dekat. Dari dulu sejak saya merantau ke Jakarta sampai hari ini, la yamutu wala yahya. Tidak jelas bagaimana prospek pembangunan yang ke depan. Jadi saya harap betul nih kepada sahabat-sahabat saya nih, mulai dari Kang Emil, kemudian Gus Han sama Bang Lukman ini kalau menang ya Madura lah sering-sering dikunjungi. Jangan kunjungi setiap 5 tahun sekali. Jadi saya kira itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah kenapa belakangan misalnya banyak kawan-kawan Madura di Jakarta itu bikin warung kelontong. Ini bagian dari fenomena kemiskinan yang nggak bisa dibantah. Banyak orang Jakarta saat ini mengadu nasibnya itu ke Jakarta. Bikin sembako dan bikin usaha-usaha. Karena mereka sudah tidak bisa berharap apapun dari pertanian yang memang sejak turun-temurun menjadi andalan kita. Persoalan pertanian adalah krusial. Kalau pertanian di situ engage, kemudian ada solusinya, saya kira tidak akan ada diaspora orang Madura itu ke berbagai tempat. Ini contoh di Jawa Timur. Di berbagai tempat saya juga akan mengalami yang sama. Jember, Banyuwangi, Lumajang, problemnya juga tidak jauh dengan apa yang terjadi di Madura. Wah, ini udah menang banyak nih para cawagup karena udah dapat bocorannya langsung dari Mas Adi yang juga merangkap sebagai warga Jawa Timur. Mas Emil, tapi gimana kemudian tadi kan sudah disampaikan ini berarti ada yang perlu dievaluasi loh dari pemerintahan sebelumnya, yang artinya kan Mas Emil dan juga Bu Kofifa. Nah, ke depan juga agendanya seperti apa kemudian bisa meyakinkan masyarakat bahwa Mas Emil dan juga Bu Kofifa sebagai petahana akan hadir membawa perubahan dan menjawab harapan baru? Ya, pertama kepada Mas Lukman tentu bisa bertanya Ketua Dewan Syuro PKB, Prof. Yai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang memberikan sendiri apresiasi terhadap prestasi kinerja penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Insya Allah beliau bisa memberikan jawaban yang sangat-sangat baik, sangat-sangat komprehensif karena kami bekerja bersama dan beliau tahu suka dukanya kita untuk menurunkan kemiskinan ekstrim. Dan juga yang ingin kami sampaikan sekali lagi bahwasanya memang kemiskinan yaitu tolok ukurnya itu sangat jelas ya. Jadi kalau kita melihat bahwa progres ini adalah berapa jiwa yang dientaskan. Kita mengalami kenaikan yang signifikan karena COVID, tetapi sekarang pertama kali dalam sejarah menjadi single digit. Nah, tapi sekali lagi kami merasa evaluasi itu penting. Justru momen seperti inilah masyarakat bisa mendengar bagaimana kami kemudian bisa lebih transparan lagi dalam menyampaikan segala informasi. Memang harus di-challenge seperti ini, kami harus diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan, tapi mudah-mudahan jadi lebih cerah, jadi lebih terang. Jadi tadi bagaimana ternyata yang memberi apresiasi adalah Ketua Dewan Syuronya Mas Lukman sendiri kepada Pemprov Jawa Timur. Nah juga Mas Adi coba jalan ke Bangkalan itu dari belok dari Muhammad Nur ke arah Belega, itu jalannya itu sudah mulai dilebarkan sebagai contoh. Itu adalah contoh bagaimana kita ingin agar aksesibilitas di Madura menjadi lebih baik. Begitu pula penanganan tanggul di Sungai Kemuning agar tidak terjadi banjir terus-menerus. Nah, ini adalah bagian dari pembangunan yang lebih holistik yang ingin kita wujudkan untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Bukan hanya Surabaya Raya atau Malang, tapi dari ujung Banyuwangi di timur sampai ke utara di pesisir Madura, juga paling selatan di Pacitan. Mudah-mudahan sekali lagi ajang pilkada ini menjadi momen bagi kami untuk terus menjawab pertanyaan dan tantangan-tantangan yang diberikan baik melalui paslon sahabat-sahabat kami ini, dan ini mudah-mudahan juga menjadi momen bagi kami memberikan cerita di balik layar. Karena tidak ada yang autopilot, insan-insan, Pemprov dan stakeholder dari pemerintah desa, perangkat desa, bahkan organisasi semua sudah kerja keras untuk bisa membangun Jawa Timur. Jawa Timur bukan prestasi 1-2 orang, betul. Ini adalah prestasi semua orang yang harus diapresiasi. Jadi sekali lagi ini insya Allah akan menjadi pilkada yang produktif bagi kita semuanya. Oke, baik, menarik kalau kita bicara soal cerita di balik layar, ada man behind the show-nya dulu pas zaman Bu Kofifa sama Mas Emil, Gus Hans nanti mungkin ingin merespon sekaligus juga Mas Lukman dan juga Mas Adi ya, yang tadi diajak ngecek di sana tuh kondisinya seperti apa. Tapi Mas Emil terima kasih atas waktunya, sayang sekali harus meninggalkan terlebih dahulu perbincangan ini karena agenda berikutnya. Terima kasih Mas Emil, sukses dalam kontestasi di Pilkada Jawa Timur. Terima kasih Gus, bersama dengan sahabat-sahabat lama lainnya. Dan Mas Adi, terima kasih. Baik, pemirsa, tapi usai jeda masih ada Mas Lukman dan juga Gus Han serta Mas Adi yang akan mengajak Anda untuk melihat, kita akan bedah lagi program-program apa sih yang akan ditawarkan untuk masyarakat Jawa Timur. Usai jeda kami kembali.
Ya, PKB PDIP pisah, akankah Jawa Timur masih milik Kofifa? Itu kita akan perbincangkan kembali bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Masih ada Mas Lukman, kemudian ada Gus Hans, Mas Adi, dan juga Mas Emil kembali bergabung bersama kita. Nampaknya masih ada nanggung yang ingin disampaikan, tapi sebelum ke Mas Emil dan Mas Lukman lagi, saya mau ke Gus Hans dulu, karena tadi disinggung soal cerita di balik layar. Man Behind the Show nampaknya juga pernah menyemat nih pada diri Gus Hans kan, sebagai timnya Mas Emil dan juga Bu Kofifa dulu. Tapi kita bicara di pertarungan kali ini bersama dengan Bu Risma. Ini kalau di Surabaya oke lah, siapa tidak kenal Bu Risma. Tapi kan ini cakupannya lebih luas nih Gus Hans, di Jawa Timur. Optimismenya seperti apa? Termasuk juga apa yang ditawarkan untuk menjawab PR besar dari Provinsi Jawa Timur? Ya, ini setelah saya cek di lapangan, sekarang saya ini ada di Leces ya. Jadi alhamdulillah saya sehari ini bisa turun di 4 atau 3 kabupaten untuk langsung turun ke masyarakat karena menyadari tentang masih belum terkejarnya suaranya Mas Emil, sehingga saya harus berlari kencang untuk mengejar itu. Dibandingkan antara 15 tahun dengan 8 hari kan, jadi pasti saya larinya harus lebih cepat lagi gitu. Nah, setelah saya lihat orang-orang ternyata bukan hanya di Surabaya, di Leces pun, mau di Probolinggo, mau di Pasuruan pun, ketika saya menyebut nama Bu Risma, mereka sudah well known tentang itu. Ya memang ada beberapa yang masih belum tahu tentang Bu Risma, karena mungkin, tetapi kalau misalnya mereka yang memang aktif di media sosial, atau mungkin dia paham tentang pernah ke kota Surabaya, merasakan indahnya Surabaya dan sebagainya, mereka merindukan sosok Bu Risma dan yang tegas, dan juga ada legacy yang bisa dilihat gitu. Nah, ini yang problem sekarang ini kan, apa sih legacy yang ada secara physically itu yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, ini yang mungkin harus bisa menjadi koreksi bagi kita semuanya. Dan ini justru malah bagus membuat Mas Emil jadi semangat kan untuk mencari legasinya mana ini sebenarnya Bu Kofifa ini di Provinsi Jawa Timur ini begitu. Mungkin itu Mbak Gen. Oke, jangan-jangan belum meninggalkan legacy Mas, karena masih ingin berlanjut lagi loh Bu Kofifa sama Mas Emil begitu Gus Hans. Oh iya, jangan-jangan mungkin inginnya 3 periode, jadi baru kelihatan legasinya. Oke, Mas Lukman, nih gimana nih? Ini menarik ya, nih kita bertarung ide lah ya di Pilkada Jawa Timur. Tadi kan juga dari awal Mas Lukman yang cukup kencang menyuarakan mengenai kemiskinan di Jawa Timur. Tapi kembali lagi Mas, kalau kita bicara soal persen, kemudian modal untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Oke, Bu Risma tadi lebih dikenal di Surabaya. Bu Kofifa dan Mas Emil juga punya rekam jejak yang cukup dikenal ya, selama ini memimpin 5 tahun. PKB punya kekuatan modal politik, tapi jangan lupa juga Jawa Timur nampaknya organisasi keagamaan cukup kuat di sana. Nah, nampaknya PKB sama NU lagi nggak baik-baik aja. Ini cukup mempengaruhi nggak Mas Lukman? Atau ada modal lain yang bikin ya optimis aja lah maju di Pilkada Jawa Timur akan menang? Kalau saya sih memaknai kalau yang disebut oleh teman-teman ada problem itu hanya di elit saja di Jakarta. Grassroots-nya nggak ada masalah. Clear. Kemudian yang kedua ini Pak Ken, saya ini alumni pesantren yang didirikan oleh pendiri NU. Saya alumni pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, juga alumni pesantren Dananyar Jombang yang didirikan oleh Kiai Bistri Samsuri. Dua-duanya saya pernah pesantren di situ. Kemudian Mbak Lulu sendiri juga adalah keluarga pesantren Petarongan Darul Ulum, itu Mbak Lulu itu bibinya Gus Hans. Nah, jadi sebenarnya masih saudara kultur kalau yang ditanyakan Mbak Ken itu kultur NU-nya ya kita paling kuat karena sama-sama NU. Jadi nggak ada irisan lain. Jadi modal sosial politik kita cukup kuat. Nggak usah khawatir soal itu. Nah, apalagi? Lalu kemudian program lainnya juga tadi kan yang paling kencang menyuarakan dari awal soal kemiskinan. Tadi sudah dijawab loh oleh pasangan-pasangan yang lainnya, oleh cawagup yang lainnya Mas Lukman. Apalagi yang mau ditambahkan tadi kan baru poin pertama. Nah, oke, gini. Mbak Lulu dan Mas Lukman ingin mengajak pemuda se-Jawa Timur itu menjadi lokomotif pembangunan, Mbak Ken. Jadi bukan hanya sebagai objek, tapi jadi subjek pembangunan. Jadi lokomotif pembangunan. Caranya bagaimana? Ini ada problem, Mbak. Kita ini punya Gen Z, punya Gen Alpha, punya milenial yang itu mayoritas di Jawa Timur jumlahnya, tetapi kebanyakan mereka itu, nah ini ada temuan, kebanyakan dari pemuda di Jawa Timur itu satu masih jomblo, yang kedua belum punya pekerjaan. Nah, setelah kita teliti ternyata yang jomblo-jomblo itu nggak berani memutuskan untuk menikah. Kenapa? Karena akar masalahnya belum punya pekerjaan. Nah, itu harus dijawab, jangan dibiarkan saja. Kalau terjadi pembiaran ya namanya autopilot dong. Padahal kita kan maunya leadership itu menghadirkan sesuatu yang solutif. Makanya
kita punya tagline Luman, Lulu Lukman, tetapi makna Jawa Timurnya Luman itu dermawan. Nah, jadi leadership yang menghadirkan kedermawanan itu yang ditawarkan oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman. Itu yang ditawarkan oleh Mas Lukman dan juga Mbak Lulu ya di Pilkada Jawa Timur. Mas Adi, ini kalau flashback lah ya ke periode yang sebelumnya, PDIP sama PKB bersatu saja belum cukup kuat nampaknya kemarin mengalahkan Bu Khofifah dan juga Mas Emil. Nah sekarang yang punya ceruk atau kekuasaan di beda-beda daerah ini kok malah pilih pisah. Ini gimana nanti potensinya kemudian untuk bisa menggoyang atau mungkin juga menguji kesaktian dari Bu Khofifah dan juga Mas Emil di Jawa Timur? Ya memang harus diakui di berbagai pilkada, petahana itu selalu diuntungkan, Ken. Minimal dari segi popularitas dan elektabilitas. Jadi investasi politik mereka panjang dibandingkan dengan yang lain termasuk para penantang. Nah yang kedua kalau kita bicara tentang kekuatan politik di atas kertas, kan yang diunggulkan adalah Khofifah dan Emil. Apalagi dukungan partainya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Tapi yang menarik itu karena memang ya penantang-penantangnya ini adalah partai politik yang selama ini ditengarai mesin politiknya cukup kuat dan solid. Dua partai besar. Kan saya tentu tidak ingin mematahkan semangat para penantang ini dong. Bagi mereka siapapun yang diusung, ini ada Mbak Lulu kemudian dengan Lukman, kemudian Risma dengan Gushan sebagai ikhtiar gitu ya. Siapa tahu mereka juga bisa merobek jantung kekuatan politik yang selama ini adalah menjadi basis kekuatan Khofifah dan Emil. Kenapa ada Risma? Tentu ingin menyasar kelompok-kelompok di luar NU, itu harus diakui. Kenapa ada Gushan? Karena tentu ada penetrasi di kalangan Nahdliyin yang selama ini memang akumulatif kepada Bu Khofifah. Kenapa PKB itu juga mengusulkan ada Lulu dan kemudian Mas Lukman? Karena memang di Jawa Timur harus diakui basis Nahdliyin itu kuat dan cukup solid dan cukup kuat. Jadi pertarungan di basis Nahdliyin ini yang saya kira juga menjadi bagian dari battleground yang saya kira juga akan dipertarungkan oleh masing-masing partai. Oleh karena itu dalam 3 bulan ke depan ya ujiannya adalah sejauh mana ketiga kandidat ini mampu meyakinkan pemilih. Udah itu saja kuncinya. Karena memang banyak sekali contoh kasus di berbagai tempat orang yang awalnya tidak diunggulkan, dinilai tidak kuat secara signifikan di survei, tapi kemudian mampu membalikkan keadaan. Oleh karena itu bagi saya tanpa mendahului kehendak Tuhan bahwa siapa yang kuat meyakinkan pemilih dialah yang kemudian akan memenangkan pertarungan itu saja. Baru setelah itu bicara visi misi tentang kemiskinan, tentang keadilan. Orang pemilih di Jawa Timur nggak bicara itu kan. Model kampanye yang disukai oleh mereka ya sudahlah ketemu langsung dengan calon dan calon ngasih bantuan sosial dan sembako, dia akan dipilih. Oke, Mas Emil, itu tadi berbicara soal keyakinan ya, kalau kemudian petahana punya privilege, tapi jangan di atas angin juga, karena Gushan siap berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, Mas Lukman juga Mbak Lulu juga dengan kekuatan PKB, NU juga di sana. Gimana? Lebih gesit juga katanya Mas Emil, gimana tuh menjawab lawan-lawannya yang dari sahabat lama ini? Ya, kami belum bisa mendengar suara Mas Emil. Bagus, ya bagus sekali kan memang ini artinya kan kedua sahabat saya ini menyuguhkan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Ini memacu kami, tetapi di sisi lain memang kami merasa proses kampanye ini serasa saya balik jadi wakil gubernur lagi. Maksud saya apa? Bahwa keseharian kami ini memang dari dulu itu adalah bersapa dengan masyarakat pagi, siang, sore, malam untuk menyerap aspirasi, untuk kemudian juga merumuskan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tentu kita manusia tidak lepas dari ketidaksempurnaan dan saya yakin pasti kedua kawan saya ini akan menggali ketidaksempurnaan tersebut. Apapun hasil pilkada ini, apa yang diperoleh secara faktual harus kita sikapi dengan kepala pikiran terbuka untuk kemudian menjadi perbaikan ke depannya. Tidak boleh kita anti kritik seakan-akan kita ini paling sempurna, nggak ada kok. Kami ini masukan dari Gushan, Mas Lukman, ini justru menjadi momen untuk berbenah diri menjadi lebih baik. Jadi ini proses-proses yang sangat produktif. Kalaupun kami mengklarifikasi, itu bagian dari wujud rasa justifikasi terhadap kerja keras seluruh insan. Karena untuk menurunkan kemiskinan dan mencapai penurunan kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa itu bukan kerja keras 2 orang Khofifah Emil. Kami harus mengapresiasi kerja dari semua elemen sampai ke pendamping-pendamping, sampai ke relawan-relawan. Dan tadi saya setuju Mas Lukman sampaikan mengenai kedermawanan. Ini juga yang menjadi semangat yang didorong sehingga Basnas ikut berperan memberikan zakat produktif untuk pelaku usaha ultramikro. Tapi seperti disampaikan Mas Adi tadi, kami setuju betul bahwa ini juga kesempatan untuk
terus bersapa dengan masyarakat karena meskipun kami sering turun, banyak tugas administratif yang mengikat kaki kami harus berada di meja karena tidak ada yang namanya tata kelola pemerintahan tanpa proses administratif. Jadi dibagi waktunya, tapi kali ini tentunya lebih banyak kita berada di jalan. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu Gus Han, ketemu Mas Lukman bisa ngopi bareng kita. Ya kan seperti masa-masa dulu gitu. Siap. Ngopi bareng, tapi sebelumnya harus berdebat dulu ya untuk menyampaikan ide, tapi ya gagasannya ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini sudah bergabung bersama kami untuk membahas bagaimana Jawa Timur yang lebih baik lagi. Mas Lukman, Mas Emil, Gus Hans, Mas Adi malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat bertarung tentunya. Ini pertarungan persahabatan ya nanti di Pilkada Jawa Timur. Caca. Ya benar sekali Ken, nanti sesaat lagi pemirsa sejumlah informasi lainnya akan kami kabarkan untuk Anda khususnya bahwa FK Undip bahkan Rumah Sakit Karya di Semarang mengakui bahwa ada tagihan iuran atau penarikan iuran kepada mahasiswa semester 1 untuk Fakultas Kedokteran Spesialis pemirsa. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Karya di Semarang mengakui adanya praktik perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS. Hal tersebut diakui dalam satu forum bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, pemirsa, dan juga RSUP Dr. Karya di Semarang mengakui adanya praktik perundungan, yakni adanya tradisi iuran mahasiswa semester pertama sebesar 20 hingga 40 juta rupiah selama 6 bulan. Kendati demikian, pihak fakultas menyatakan bahwa alasan iuran ini tidak bisa dijadikan pembenaran dan harus dihapuskan. Ia telah mengeluarkan aturan terkait pencegahan perundungan di mana salah satunya tentang pembatasan iuran hanya sebesar Rp300.000. Pihak Undip meminta arahan kepada berbagai pihak agar mereka bisa melakukan pembenahan dan pemerintah bisa memberikan izin agar Undip bisa melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Pemirsa, seruan agar sistem program pendidikan dokter spesialis dibenahi kian menggema. Pengawasan dan perundungan atau perlindungan terhadap peserta didik ini harus diutamakan agar praktik perundungan ini dapat dicegah. Harapannya kelak tercipta sebuah sistem pendidikan yang aman, sehat, dan berkualitas. Selengkapnya dalam Benang Merah Kasus Aulia di Bedah Dokter Berbenah. Kasus kematian Dr. Aulia membuka banyak mata sekaligus menghadirkan pintu masuk untuk berbenah, utamanya menyangkut sistem program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pelaksanaan PPDS dalam sorotan, sebab praktiknya dituding kerap menampilkan tindakan-tindakan yang dinilai menyimpang dari pokok-pokok akademik. Menteri Kesehatan bahkan tanpa ragu menegaskan, perkara mencetak dokter-dokter yang hebat dan tangguh bisa ditempuh melalui cara-cara yang lebih saintifik ketimbang pendekatan perundungan. Yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk, berdampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu. Hidupnya ditekan, dipastikan. Banyak cara pendidikan yang jauh lebih saintifik untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh tanpa harus membuli. Bukan kali ini saja Menkes menyentil soal perundungan di PPDS. Tapi apa hendak dikata bila kebiasaan buruk tersebut nyatanya sudah menjadi tradisi bertahun-tahun.
Tradisi tak pantas itu begitu langgeng lantaran para pemangku kepentingan dianggap minim komitmen dalam menangani kasus perundungan secara tuntas. Padahal dampak yang ditimbulkan begitu jelas. Kita lakukan tindakan-tindakan, termasuk misalnya ada 39 ya PPDS yang sudah kita lakukan tindakan baik dari sisi menunda studinya ataupun mengembalikan peserta pendidikan dokter spesialis itu kembali ke fakultas, ke universitas, atau melarang ya untuk kemudian melakukan praktek pendidikan di rumah sakit vertikal. Itu sudah kita lakukan. Kalau kita hanya bicara mencari siapa yang salah, kemudian memberikan punishment tanpa kita melakukan satu upaya preventif, nanti akan terulang lagi. Makanya saya ingin mari kita mengajak semua stakeholder bicara di hulu, bicara upaya preventif supaya jangan sampai terjadi kasus perundungan yang terjadi lagi. Nah, ini yang saya kira bisa kita lakukan. Karena apa? Kita sudah punya data, kita sudah punya beberapa laporan. Nah, ayo kita itu formulasikan sebagai bagian upaya pencegahan tadi. Kementerian Kesehatan mencatat pihaknya menerima tidak kurang dari 1.000 laporan peserta didik PPDS dari sejumlah universitas, di mana sebanyak 30% diantaranya atau sekitar 300 laporan terindikasi sebagai kasus perundungan. Sampai dengan hari ini itu sudah ada sekitar 1.800 ya yang memberikan laporan melalui kanal tadi ya, kanal yang kita buka. Nah, dari 1.800 itu ada 400 itu memang masuk kategori perundungan. Yang lainnya bukan, hanya laporan-laporan biasa ternyata ya. Dari 400 tadi ada 275 itu terjadi di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Sisanya sekitar 125 itu terjadi di rumah sakit daerah yang juga melakukan pendidikan. Dari sisi pemangku kepentingan, isu perundungan di PPDS seharusnya tidak hanya menjadi perhatian Kementerian Kesehatan semata, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apalagi Mendikbudristek sudah menggaungkan komitmennya dalam mengatasi masalah perundungan hingga pelecehan seksual di dunia pendidikan. Kasus kematian Dr. Aulia menggoreskan catatan buram dunia pendidikan dan kedokteran. Terlebih, peristiwa itu terjadi kala pemerintah sedang berupaya melakukan reformasi kesehatan dan pemerataan dokter di tanah air. Kemenkes pun dinilai sudah waktunya berbenah menyangkut banyak hal. Salah satunya soal ketentuan beban kerja di rumah sakit pendidikan tempat para calon dokter spesialis meningkatkan kompetensinya. Semestinya tertera aturan jelas berapa jam mereka bekerja di rumah sakit. Selain itu, satu hal yang tidak kalah penting disuarakan, yakni mesti ada insentif yang pantas untuk mereka. Kita sendiri pada saat pendidikan berada di dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan yang di situ kita hanya murni pendidikan, tidak masuk di dalam aspek pelayanan itu, sehingga nggak ada kemudian kita mendapatkan insentif pada saat itu. Nah, itu yang menjadi berat. Kenapa menjadi berat? Karena biaya pendidikan itu ya mulai dari masalah fotokopi, terus kemudian termasuk juga ada hal-hal yang berkaitan nanti kita bicara penelitian dan sebagainya. Itu yang kemudian banyak yang akhirnya dilakukan secara mandiri. Nah, itu yang menjadi berat. Apalagi kalau kemudian masuk di dalam pendidikan dokter spesialis di mana kita sebagai kepala keluarga. Penyebab perundungan itu juga harus diselesaikan. Contoh, memberikan pembebanan jam kerja yang terlalu banyak. Itu harus selesai. Gimana caranya? Yuk diatur. Termasuk tadi perundungan yang verbal, yang fisik itu tidak dilakukan lagi. Nah, kalau ini menjadi bagian dari kita semua, maka kita akan membuat sistem pendidikan kesehatan di Indonesia ini, terutama kedokteran, itu memang diharapkan masyarakat. Jadi masyarakat akan mendapatkan dokter yang profesional, yang ahli, dan juga mempunyai suatu budaya kerja yang baik. Seruan berbenah menyangkut program pendidikan dokter spesialis dimaksud mesti pula mencakup perbaikan tata kelola PPDS, penyusunan mekanisme pengaduan yang efektif dan aman, hingga penegakan aturan yang tegas terhadap segala bentuk perundungan. Bagaimana kita monitoring dan evaluasi di dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu, termasuk tadi itu, kita membuat SOP tadi. Nah, SOP inilah yang kemudian menjadi satu dasar, termasuk juga bagaimana filter pada saat menjalani pendidikan dokter spesialis. Bicara masalah pendidikan, berat tadi berat kenapa? Harus ketahanan fisik, mental,
termasuk tambahan lagi kemampuan finansial. Ya, ini 3 hal yang saya kira perlu ada daya ungkit yang juga dilakukan, baik itu dari aspek personalnya untuk menyiapkan dirinya, yang kedua dari aspek regulasi, termasuk dari aspek institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikannya. Semua penyelenggara PPDS harus bersikap lebih terbuka lebih terbuka, dan juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dari mahasiswa peserta PPDS ataupun keluarganya terhadap semua proses pendidikan yang terjadi di kampus ataupun di rumah sakit terkait. Kemudian selain itu kita juga harus bisa memberikan jaminan bahwa yang memberikan masukan, memberikan feedback, memberikan kritikan secara konstruktif ini juga harus dijaga, artinya tidak kemudian setelah memberikan masukan ada ancaman. Di ujung nanti, pembenahan sistem PPDS diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang aman, sehat, dan berkualitas. Terlebih, menyangkut bidang kesehatan yang didambakan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk publik. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Seorang guru di Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya ketika ditemukan dalam kondisi korban tertelungkup dan lehernya terjerat tali. Warga di desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dikejutkan dengan kabar tewasnya Eti Murih Utami yang sebelumnya tidak terlihat sejak pergi mengajar. Korban ditemukan oleh temannya ketika mendatangi rumah korban ingin mencari tahu karena korban sudah tidak masuk mengajar sejak 2 hari. Kepolisian menduga kasus ini bukan korban pembunuhan di mana tim Inafis, Polres Banjarnegara dan pihak rumah sakit tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu kedua barang berharga milik korban pun masih tidak ada yang hilang. Namun polisi masih mendalami motif apa di balik kasus ini. Terbakar api cemburu, seorang suami di Lampung Selatan nekat membunuh pria selingkuhan istrinya, di mana sang suami mengajak sang istri membuang mayat korban ke sungai di bawah jembatan Wai Layap, Kabupaten Pesawaran. Kalau saya nggak dikabarin polisi, korban bernama Wawan Setiawan, berusia 25 tahun, warga Natar, Lampung Selatan meregang nyawa di tangan sang suami yang merasa sakit hati akibat sang istri selingkuh. Tersangka mengajak seorang temannya untuk melancarkan aksi pembunuhan korban. Dengan menjebak korban, mendatangi istrinya untuk berkencan di kamar kontrakannya. Kemudian tersangka menganiaya korban hingga tewas dan membuang mayatnya dengan bantuan istri dan kawannya ke sungai di bawah jembatan Wai Layap, Kabupaten Pesawaran. cemburu sama istri, Pak. Cemburu sama istri. Kenapa? Faktor karena korban saya ketahui pernah berhubungan badan dengan istri, Pak. Oh, pernah berhubungan badan. Motifnya sendiri seperti yang sudah saya singgung di awal, karena kesendiriannya NDR, istri AK, mungkin merasa kesepian sehingga menjalin hubungan asmara dengan korban. Ini dibantu oleh temannya yang saat ini masih dalam pencarian, yaitu RR. Uang cuma 600. Polisi berhasil mengamankan pelaku pasangan suami istri tersangka pembunuhan, sedangkan teman pelaku yang membantu aksi pembunuhan masih dalam pengejaran. Minta bantuan. Dari Pesawaran, Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, seorang remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok sekelompok pelaku berjumlah puluhan orang, di mana korban mengalami luka pada bagian kepala akibat benda tajam. Inilah detik-detik video viral di mana korban Dewi, 19 tahun, dikeroyok sejumlah orang di kawasan wisata Kambang Ikan, Jalan Senopati, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Ya pemirsa, dalam video tadi memang ada memperlihatkan korban mengalami pengeroyokan yang mengakibatkan korban terluka di bagian kepala. Tidak terima atas peristiwa ini,
korban pun langsung melapor ke pihak kepolisian. Ia didampingi oleh orang tuanya mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban menceritakan kejadian ia alami di mana bermula pelaku mengejek korban di media sosial TikTok. Tungku penyulingan tiner yang berada di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara terbakar dan meledak pemirsa, di mana peristiwa terjadi pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat peristiwa ini sejumlah mobil alami kerusakan karena terkena panas dari besarnya api yang ditimbulkan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari terbakarnya tungku penyulingan tiner yang berada di kawasan Semper, Cilincing pada Sabtu pagi. Bahkan sejumlah warga merekam detik-detik ledakan yang diakibatkan dari kebakaran ini. Sejumlah mobil yang diparkir di dekat lokasi juga mengalami kerusakan seperti kaca dan bodi mobil meleleh akibat panas dari api yang berkobar membakar tungku penyulingan. Menurut warga, api berasal dari tungku pembuatan cat, lalu banyak bahan kimia membuat api cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kasus ini ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Buntut aja Mas lo, yang paling jelas loh, meleleh. Kalau yang Sebuah mobil pick-up bermuatan BBM jenis solar ludes terbakar di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Kondisi angin kencang membuat api menjalar ke lahan kosong di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar pick-up dan merembet ke lahan kosong di dekatnya. Menurut petugas, kejadian bermula saat mobil pick-up mengangkut 25 jerigen BBM alat berat dikemudikan Yurdan hendak mengantar BBM ke proyek pengerjaan Jembatan Barat. Pemirsa, sopir berencana kembalikan BBM ke gudang penyimpanan. Namun saat perjalanan keluarlah percikan api dari mesin mobil. Saat hendak dipadamkan, api sudah terlanjur besar. Saat ditinggal, sopir pun melaporkan kejadian ini. Mobil tiba-tiba mundur dan api membesar. Akibatnya mobil pick-up bermuatan di dalamnya ini hangus terbakar, angin kencang pun dan juga banyaknya rumput kering membuat api merembet ke lahan kosong milik PT Pertamina GRR. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Kabupaten Tuban. Angin kencang membuat api kembali menyala dan membakar lahan kosong yang ada di sebelahnya. aman perumahan. Sekarang Pak materi materi kurai. Pemirsa, 5 toko di depan Pasar Gabus, Pati, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. 5 toko di depan Pasar Gabus, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang salah satu toko yang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat melahap atap toko dan merembet ke toko lainnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 8 mobil pemadam untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dibantu warga berjibaku selama 3 jam. Diduga api berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang toko bagian selatan. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Kebakaran hebat menimpa Pasar Baru Barat atau Pasar Comboran, Kota Malang. Akibatnya puluhan kios pedagang dan belasan mobil terbakar. Puluhan personel pemirsa dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang diterjunkan untuk memadamkan si jago merah yang membakar Pasar Comboran, Kota Malang. Sumber api diketahui berasal dari lantai 2 tempat kios pedagang baju bekas. Sementara api terus merembet ke lantai 3 yang juga tempat berjualan baju bekas dan penjual pisang dan kelapa.
Angin yang berhembus kencang membuat api cepat meluas dan membesar. Namun saat kebakaran terjadi dipastikan tidak ada aktivitas pedagang lain atau aktivitas pedagang saat peristiwa kebakaran di lantai 3 Pasar Comboran. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Api membakar 11 mobil warga yang terparkir di lantai 3 Pasar Comboran. Banyaknya barang mudah terbakar pun seperti pakaian, kebutuhan rumah tangga, sepatu memudahkan api menyebar dan sulit dipadamkan. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup 2024. Pada kesempatan ini, Munaslup Kadin Indonesia menyepakati Anindya Novian Bakri menjabat sebagai Ketua Umum Kadin yang baru. Secara korum, Saudara Anindya Bakri terpilih secara sah dan meyakinkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri 2024-2029. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. 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 Anindya Novian Bakri resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang baru menggantikan Arsyad Rashid dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Kadin Indonesia. Keputusan terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketum Kadin Indonesia yang baru diambil setelah melalui proses aklamasi oleh peserta Munaslup yang terdiri dari perwakilan daerah dan asosiasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Bendera Kadin Indonesia ke Ketua Umum terpilih Anindya Bakri dari pimpinan sidang. Anindya menerima Pataka dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024 sampai 2029. Pataka ini dan panji-panji Kadin di seluruh tanah air. Terima kasih. Terima kasih, dan terima kasih. Terima kasih tentunya kepada petinggi-tinggi. Di sini ada Pak Ketua MPR, Pak Menteri Investasi, ada Ayahanda, dan semuanya yang ada di sini yang meluangkan waktu hari Sabtu di liburan panjang. Ya, jadi saya sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam sangat berterima kasih. Yang kedua, saya juga terharu. Tadi ada beberapa orang, saya tidak akan sebut namanya. Itu adalah petarung-petarung organisasi, matanya berkaca-kaca. Saya pikir ini jagoan-jagoan bisa juga punya hati seperti ini. Rupanya penantiannya sudah lama juga. Ya. Jadi mudah-mudahan di hari yang baik ini, penantian kita semua pada akhirnya sudah sampai. Dan menurut saya hari ini adalah hari pertama, bukan terakhir. Kita baru mulai. Saya percaya masa depan cerah. Ya. Tapi saya juga tahu di awal-awal pasti banyak tantangan. Pasti banyak tantangan. Riak-riak itu biasa dalam organisasi. Tapi lebih baik kalaupun ada tantangan itu di depan. Bukan di belakang atau di tengah. Ya. Nah, jadi saya mohon dukungan Bapak Ibu-Ibu untuk melewati segala macam tantangan, rintangan untuk menggapai peluang sampai ke 2045. Ya. Dan yang terakhir, saya juga ingin mengucapkan, saya berharap bisa menjadi Ketua Umum bukan hanya untuk yang memilih saya pada sore hari ini, tapi Ketua Umum untuk semuanya. Ya. Indonesia Emas menjadi Indonesia. Munaslup Kadin yang digelar di The St. Regis Jakarta dihadiri juga oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani dan Ketua MPR Bambang Susatyo. Selain itu, acara juga dihadiri oleh 28 pengurus provinsi dan 25 asosiasi anggota luar biasa.
Tim TV One mengabarkan. Ke informasi selanjutnya, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Vietnam To Lam dalam kunjungan kenegaraan di negara Naga Biru tersebut. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Vietnam To Lam di Hanoi, Vietnam. Kunjungan dilakukan Prabowo usai melakukan kegiatan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Vietnam merupakan mitra dekat Indonesia dan hubungan bilateral kedua negara sudah terjalin erat sejak lama, khususnya di bidang pertahanan. Di awal pertemuan dengan Presiden Vietnam, To Lam, Menhan Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo dan menyampaikan rasa keprihatinan terhadap bencana alam topan Yagi yang menimpa Vietnam belum lama ini. I bring to you the best regards of President Joko Widodo, and on behalf of our government and the people of Indonesia, we would like to express our condolences to the people of Vietnam on casualties and property damage caused by the Typhoon Yagi, which struck Vietnam on 7 September. Our prayers and thoughts are with the affected families. Prabowo juga menyampaikan siap membantu dalam kapasitas apapun yang mungkin dibutuhkan dan turut mendoakan para korban topan Yagi dan berharap Vietnam dapat segera memulai proses pemulihan. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat hubungan di bidang penting lainnya, seperti pertahanan dan keamanan, berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mencegah kejahatan transnasional, dan terus bekerja sama secara erat untuk mencegah penangkapan ikan ilegal, juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan diatur. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menjawab soal peluangnya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Prabowo Gibran. Jokowi hanya menjawab singkat jika ia mau pulang ke Solo saat masa jabatannya berakhir. Wacana Presiden Joko Widodo bakal masuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden mencuat di tengah rencana pengesahan RUU One Team Press. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebut Presiden Jokowi layak masuk One Team Press karena terlalu muda untuk pensiun. Presiden Jokowi merespons dan mengatakan akan pulang kampung usai jabatannya berakhir 20 Oktober 2024. Kominfo atau Pak Budi Ari ini mengatakan Bapak ini masih pantas untuk jadi One Team Press nih Pak. Apa? Bapak masih cocok untuk jadi One Team Press karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana Pak tanggapannya Pak? Saya mau pulang ke Solo. Setelah lengser Pak mau pulang ke Solo Pak? Ya. Jadi setelah lengser mau kemana Pak? Sampaikan pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Enggak. Ya Bapak, terima kasih Pak. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons soal apakah Presiden Joko Widodo bakal masuk menjadi anggota One Team Press. Ya jadi kan undang-undang One Team Press itu kan direvisi justru untuk penguatan supaya kemudian presiden yang terpilih nanti itu bisa mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Nah soal mekanisme yaitu kita serahkan kepada undang-undang dan kemudian sudah diketok kemarin, ya itulah mekanisme yang ada demikian. Termasuk peluang Pak Jokowi menjadi penasehat dari Pak Prabowo atau gimana? Ya kalau itu saya belum bisa jawab sekarang karena semua juga sampai dengan saat ini belum ada yang final. Demikian. Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang One Team Press dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang. Tim TV One mengabarkan.
Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk malam hari ini, Ken? Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa. Namun sesaat lagi kabar utama akan menemani Anda. Saya Ken Ane. Saya Caca Anissa, selamat malam. Sampai jumpa.